Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftalina Uli Adelia. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait topik 3, yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum pada subtopik elaborasi pemahaman, yaitu tentang pemahaman sebagai capaian belajar UPD atau Understanding by Design. Untuk bentuk pemahaman yang perlu kita ketahui ya, itu dalam CP atau capaian pembelajaran, yaitu terutama di sini ya di kurikulum Merdeka. Jadi konsep memahami di sini dalam konstruktivis learning theory atau teori konstruktivisme itu merupakan suatu proses membangun pengetahuan itu melalui pengalaman nyata. Jadi mengkonstruksikan pengalaman baru dan memodifikasi pemahaman yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kita tahu ada 6 elemen terkait dengan pemahaman dalam mencapai capaian pembelajaran. Jadi ada explain, kemudian interpretasi ya, kemudian apply, perspektif, empathize, and self-knowledge. Sebenarnya CP itu apa ya? CP itu capaian pembelajaran ya dalam kurikulum Merdeka. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa setiap CP atau capaian pembelajaran itu pada suatu mata pelajaran itu memiliki beberapa elemen. Ya, masing-masing elemen ini memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Nah, di sini saya coba untuk menganalogikan. Jadi, jika pembelajaran itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, berarti perlu kompetensi esensial ya. Coba dilihat di sini agar tepat dan selamat sampai tujuan. Jadi contohnya gini, jika kita ingin melakukan perjalanan jauh ya dengan cara mengemudikan mobil, pasti kan ada beberapa elemen yang perlu kita pelajari, yaitu terutama terkait dengan mengenali bagian atau cara kerja mobil, bagaimana, kemudian bagaimana cara mengemudi, kemudian bagaimana keselamatan berkendara, kemudian bagaimana cara mengendalikan emosi ketika mengemudi. Nah, itu kan masing-masing elemen itu memiliki capaian sendiri yang saling menunjang agar seseorang itu dapat memenuhi capaian pembelajaran mengemudikan mobil. Nah, begitu pula dalam elemen di sini dimaksud adalah dalam mata pelajaran ya. Jadi, setiap pelajaran itu dapat memiliki persamaan ataupun perbedaan dalam hal karakteristik elemen yang dituju itu. Gitu ya. Kemudian di sini sudah saya sebutkan tadi ya, ada 6 aspek pemahaman. Di sini saya jelaskan lebih lanjut. Untuk aspek pertama itu explanation atau menjelaskan. Jadi di sini mendeskripsikan ide dengan kata-kata sendiri, mendemonstrasikan hasil kerja, kemudian menjelaskan teori menggunakan data dan berargumen. Kemudian untuk interpretasi di sini maknanya adalah siswa mampu untuk memaknai sebuah ide, kemudian melihat makna dari apa yang telah dipelajari dan bagaimana relevansi dengan dirinya, kemudian dapat menerjemahkan terkait situasi. Kemudian untuk aspek ketiga itu aplikasi atau application. Jadi menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini simulasi ya. Kemudian untuk perspektif, di sini siswa mampu melihat suatu hal itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi siswa menjelaskan dari sisi lain dari sebuah situasi, kemudian melihat asumsi yang mendasari suatu hal atau bisa jadi siswa itu memberikan suatu kritik. Itu termasuknya adalah aspek perspektif. Kemudian untuk empati, di sini siswa menaruh diri atau memposisikan diri sebagai orang lain. Jadi memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, kemudian menemukan nilai atau value dari suatu kejadian gitu. Kemudian untuk mengenali diri atau self knowledge itu siswa mau memahami dirinya sendiri. Di sini adalah biasanya itu dalam segi emosionalnya, kemudian bagaimana siswa berpikir secara internal, kemudian daerah mana atau area mana yang perlu dikembangkan itu termasuk self knowledge. Nah, di sini untuk penelitian pembelajaran. Nah, di sini karena di topik ini kita harus mereview terkait dengan jurnal. Jadi di sini saya mengambil jurnal internasional, yaitu jurnalnya adalah An Action Research on Project Based Learning and Understanding by Design and Their Effect on Science Achievement and Attitude of Science Student. Ini adalah jurnal dari Education and Practice dari Filipina. Yang intinya di sini adalah terkait
penelitian pembelajaran, yaitu berbasis proyek atau PJBL kita tahu, dengan menggunakan pendekatan UBD. Dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi bagaimana pengaruh terhadap mata pelajaran sains terkait dengan prestasi dan sikap siswa gitu. Jadi kita tahu bahwa menurut Wickinen and Mittig tahun 2005, jadi define backward design as an approach where teacher identify what are the evidence they want to reach before they plan what they teach and how, and UBD lessons contribute to the lasting and meaningful learning of the student because of the goals. Ya, di sini the important things is UBD is understanding. So that is the ability to transfer the knowledge and skill learned into different context or situation. Jadi intinya itu di sini menurut Wicknin dan temannya itu mendefinisikan yang namanya UBD atau backward design itu bahwa guru merencanakan apa yang akan mereka ajari, apa yang mereka ajar, kemudian bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana buktinya. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna tentunya. Di sini untuk instrumen and data gathering procedure, jadi di sini intinya dalam penelitiannya itu siswa diberikan kebebasan bagaimana cara untuk memilih proyeknya. Jadi di sini topik yang diusung adalah sistem tubuh hewan. Jadi di sini ada 2 unit. Jadi di sini di unit awal, di unit pertama itu guru akan memberikan siswa semacam pertanyaan pemantik. Jadi di situ diberikan suatu permasalahan atau pertanyaan mengemuji di sini ya ngomongnya. Jadi untuk memancing bagaimana siswa nanti untuk membuat suatu proyeknya dengan tim. Kemudian siswa dibimbing dengan template atau panduan belajar desain proyek dan rubrik proyek. Jadi tujuannya adalah siswa akan mengetahui kompetensi apa yang perlu dicapai dan di sini memberikan gambaran sekilas bagaimana guru nanti akan menilai di akhir proyeknya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya kegiatan proyek berlangsung selama 6 minggu. Jadi kalau proyek di jurnal ini itu karena satu unit ada 6 pertemuan, jadi di unit kedua itu adalah bagian evaluasi dengan guru bersama gitu ya. Jadi setiap pertemuan nanti siswa akan mendiskusikan proyek sesuai dengan timeline yang sudah ada dalam panduan. Kemudian setiap pertemuan itu pasti ada yang namanya pertanyaan pemantik atau pertanyaan mengemudi ini ya tadi ya. Selanjutnya, untuk penerapan 6 aspek tadi ya pemahaman terkait UBD di sini, understanding is revealed when student autonomously make sense of and transfer the learning through authentical performance. There are 6 facet ya atau 6 aspek ya of understanding the capacities too. Jadi di sini intinya adalah siswa dikatakan paham terkait dengan apa yang diajari oleh guru itu ketika mampu mentransfer pembelajaran secara mandiri ya. Kemudian mungkin melalui kinerja otentik atau mungkin dari diskusi gitu. Jadi di sini ada 6 aspek yang ditampilkan. Jadi yang pertama adalah explain atau tadi menjelaskan ya. Jadi student can describe how the organs of musculoskeletal system work together. Jadi di sini siswa mampu untuk mendeskripsikan bagaimana untuk sistem organ muskulo dengan cara tadi ya bekerja bersama, karena di sini proyek. Kemudian interpretations, student make a chart showing helpful habit that promote proper functioning of all the system in the body. Jadi siswa itu dapat menginterpretasikan dalam bentuk bagan. Jadi bagaimana ketika mereka itu sudah berdiskusi, jadi pemahamannya diubah dalam bentuk interpretasi, dalam bentuk suatu bagan gitu. Kemudian apply, student can classify vertebrates into mammals, bird, reptile, amphibian, and the fishes. Jadi murid itu dapat mengklasifikasikan yang mana jenis vertebrata atau mamalia, kemudian burung, reptil, amfibi, dan ikan. Kemudian shift perspektif, jadi untuk membangun perspektif dari siswa. Identify and find any function of the organs of nervous system. Jadi di sini siswa dapat mengidentifikasi dan mencari fungsi dari masing-masing organ sistem nervous ini. Kemudian empathize atau empati ya.
Student make well communication during group work to discussion how the organism of respiratory system. Jadi siswa itu membuat komunikasi yang baik antar anggota tim ketika membuat proyek ini, kemudian mengolah informasinya dalam bentuk mungkin nanti laporan atau dan lain-lain. Kemudian self-assess, jadi discuss each other about characteristic of vertebrate tadi ya, and intervertebrate, what student do not understand and why understanding is so hard. Jadi di sini itu kayak refleksi diri dari masing-masing siswa. Jadi ketika diskusi itu kan memang semua orang terlibat, tapi kan untuk pemahaman setiap orang kan berbeda-beda. Nah di sini tujuannya adalah apa yang tidak diketahui oleh siswa, maka bagian mana yang memang kurang paham nanti bisa ditanyakan melalui guru ataupun berdiskusi dengan teman satu tim, seperti itu. Jadi poin penting dalam jurnal yang telah direview, itu yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dan pemahaman UPD. Keduanya berputar di sekitar pertanyaan penting atau tadi ya, pertanyaan pemantik atau bisa dikatakan pertanyaan esensial. Jadi dalam penelitian ini, itu proyek yang dirancang mampu memicu antusiasme dari siswa. Jadi yang mengarah pada peningkatan partisipasi kelas sehingga menghasilkan pembelajaran yang tentunya bermakna. Kemudian pembelajaran PJBL dengan kerangka UPD itu mampu menjadi metode pengajar yang lebih efektif untuk terutama mata pelajaran IPA ya di Filipina. Dibuktikan adanya perbedaan skor prestasi akademik. Kemudian berdasarkan data wawancara, kemudian jurnal guru dan aplikasi di sini namanya adalah Dojo Kelas ya. Itu mengungkapkan bahwa siswa itu merasa senang saat berkolaborasi dan terlibat dalam pekerjaan yang secara nyata. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.